Ya salah kau dipecat. Kau kerja tidak benar. Coba kau kerja benar, siapa yang mau pecat kau? Nilai yang lebih daripada nilai material. Kenapa enggak gitu loh? Gue banting loh. Banyak orang pinter nge-host bro. Tapi berapa banyak orang yang genuine ketika dia berbicara. Nah itu yang kita sebenarnya hanya perlu lakuin. Mahal loh ini. Ini lu mahal loh ini. As a human, gue lepas dulu nih semua kekurangan kita sebagai manusia, gue taruh sini. You need to have integrity. Gue taruh nih kekurangan lo. Lu tetap punya value. Hey guys, welcome back to Miliarder Muda Indonesia Podcast bareng Ko Deddy Sumargo, the one and only. Miliarder Muda ya nama channelnya. Enggak, nama channelnya Samuel Chris, tapi khusus segmen podcastnya ini aku ngasih nama Miliarder Muda kok, biar tujuannya itu biar orang-orang yang nonton ini bisa jadi miliarder suatu saat. Oh, gue pikir bintang tamunya harus miliarder. Bukan, enggak. Kalau Koko kan udah triliuner. Saya belum triliuner ya. On the way, asik. Asik. Koko terakhir podcast ini diundang jadi bintang tamu kapan, Ko? Kan biasanya Koko yang sering podcast nih orang-orang gitu. Udah lama, gue emang gak pernah mau lagi diundang podcast bintang tamu, gue males. Terhormat banget sama Koko ini berarti. Enggak, kita temen aja. Nolaknya juga gak enak. Aduh. Terakhir yang sama Miss Mary itu kan ya? Iya, aku nonton banget itu. Iya itu. Itu berapa segmen gitu? Iya banyak ya. Aku nonton semua tuh kok. Jadi Koko ini kan termasuk salah satu podcast yang untuk sekarang di Indonesia ini bisa dibilang bisa bersaing lah dengan Close the Door ya. Ya cukup basa-basinya. Jadi gimana? Koko merasa bahwa Close the Door ini sebagai kompetitor kah atau apa gak sih? Oke, kalau Close the Door itu sebenarnya menurut gue dia adalah keseimbangan dari podcast gue. Karena Close the Door itu dia itu kan lebih dulu dan Close the Door itu menurut gue jadi tolak ukur. Kalau secara gue melihat Close the Door itu di atasnya podcast gue jauh. Cuman ketika adanya podcast gue itu jadi ada pilihan. Sehingga orang ketika mau melihat dari point of view Close the Door bisa atau point of view dari Curhat Bang bisa. Karena kan di sini kita sama-sama menyajikan dan memberikan wadah untuk narasumber atau orang-orang yang ingin bercerita kan. Cuman dengan karakter yang berbeda. Jadi kalau gue pribadi gue tidak tertarik berkompetisi dengan Close the Door. Kenapa? Karena Close the Door itu menurut gue jauh di atas gue. Kedua, Close the Door itu adalah sumber inspirasi gue membuat Curhat Bang. Yes. Jadi gue menganggap bahwa Close the Door itu adalah apa ya istilahnya ya, satu kesatuan dari podcast di Indonesia dan gue juga kebetulan ada di dalam untuk memberikan keseimbangan buat kita mendapatkan informasi. Biar nggak satu sisi aja gitu. Biar satu sisi doang gitu. Nah biasanya kalau Ko Deddy ini kan jadi host gitu, Ko Deddy ini buat list pertanyaannya nggak atau langsung aja gitu sikat? Karena gue kan mau belajar nih jadi podcaster juga. Anjay. Sebenarnya orang taunya gimana sih kalau podcast gitu mungkin banyak yang bikin pertanyaan gitu. Betul. Ya? Ini aku bikin nih kok. Takutnya salah nanya nih. Bener sih, sebenarnya harus ada acuan. Karena gue nggak tertarik di bidang itu. Gue tuh nggak tertarik di bidang podcaster. Gue tidak tertarik di bidang jurnalistik. Gue tidak tertarik di bidang tanya-tanya orang. Kalaupun gue bertanya kepada orang, itu intuisi pribadi. Keinginan pribadi, rasa penasaran pribadi yang tidak diwakilkan oleh banyak hal. Jadi gue tuh nggak terlalu kayak, karena orang-orang pengen tahu tentang dia, gue tanya menurut apa yang orang-orang pengen tahu. Ada beberapa gue ambil acuan itu, tapi lebih banyaknya gue pengen tahu apa gitu. Nah, list pertanyaannya akhirnya memang tidak ada. Yang ada cuman pointer. Misalnya kisahnya dia kayak gimana, nah itu pointer. Masa kecilnya gimana, nanti gue kembangin tuh dari jawaban-jawaban yang dikasih. Jadi ngalir jadinya. Ngobrolnya juga enak gitu ya? Kayak ngobrol-ngobrol biasa aja. Karena gue suka originalitas itu, jangan sampai hilang. Karena menurut gue kalau kita ngobrol itu, orang tuh udah bosen dengerin orang ngomong, yang mereka nggak dapet tuh originalitas itu yang nggak bisa mereka dapet. Ketika kita berbicara itu seperti tidak ada kamera, dan kita berbicara dari hati, itu suatu hal yang sulit kan. Nah itu yang menurut gue harus bisa gue sajikan. Nah, makanya gue tidak pernah mau ngundang orang banyak-banyak karena gue nggak mau sampai akhirnya gue nggak males nanya, udah nggak excited. Terus gue juga selalu ngundang orang yang gue memang dari hati gue tuh kepengen nanya, bukan dari sini ya. Kalau dari sini kan ya banyak lah, tapi dari sini gue penasaran, kok lu begitu sih? Ada apa? Cara berpikir lu gimana? Sehingga gue juga bisa belajar atau mungkin ada suatu hal yang memang salah dari cara berpikir orang itu yang juga dia bisa belajar ketika dia nyampein, gitu.
Nah, ini kalau dengan Kode ini ngomongnya kayak gini, aku udah penasaran langsung tiba-tiba nih, Ko. Iya. Kan dulu kan Koko kan aktor nih, host TV dan lain sebagainya lah. Terus tiba-tiba bangun channel Pebasket Sombong. Aku nonton dari sana tuh, Ko. Iya. Terus tiba-tiba kenapa langsung mau terjun ke podcast gitu, Ko? Apa? Jadi waktu itu kan pandemik itu gue bikin konten tuh basket kan. Gue emang sukanya basket kan dulu. Terus gue bosen, gue pengen bikin konten lain. Nah, gue pengen bikin konten itu sebenarnya atas dasar rasa penasaran gue terhadap apa yang terjadi, isu yang terjadi di luar. Karena kadang-kadang gue kalau ngelihat berita, gue kadang-kadang nggak masuk di otak gue, ini orang kenapa sih? Gitu. Jadi itu kan wadahnya paling ngobrol kan. Nah, ketika gue pergi ke Dedi, setelah gue pulang dari Dedi, gue dapat inspirasi dari sana. Akhirnya gue berdoa sama Tuhan, gue bilang, Tuhan bikin apa ya gitu. Nah, Tuhan kasih ide, bikin Curhat Bang. Kan orang bikin studio. Nah, gue nggak, ternyata di sini cukup di situ. Jadi akhirnya gue bikin di situ. Dan sesimpel itu, sesederhana itu, dan di jalan gitu. Dari awal tuh dia udah jalan, makanya gue kaget loh, kok di jalan ya? Karena kita kalau ngerintis YouTube itu nggak gampang, so. Setuju. Aku 5 tahun loh, Ko. Dari 2017. Ya, gue baru awal jalan. Ya, anggaplah itu keberuntungan aja ya. Cuman gue selalu bilang dalam diri gue, ini podcast harus ada manfaatnya. Kalau cuman hanya untuk sekedar urusan gue pribadi, jangan. Podcast ini harus memberikan kesempatan kepada orang yang tidak bersalah untuk berbicara. Kesempatan kepada penonton untuk tahu dan mengenal orang-orang yang sekarang ini sedang tertimpa konflik atau isu, ataupun hal-hal lain. Dan kesempatan untuk orang-orang bisa memulihkan nama baik mereka yang rusak. Keren, itu tuh tujuannya. Visi misinya ya. Visi misi gue itu gua. Iya. Nah, setelah booming ini tiba-tiba udah naik banget sampai sekarang ini podcast kok, ada nggak yang berubah dari dirinya Ko Densu gitu loh, kayak perbedaan dulu sebelum punya podcast ini sama setelah gitu? Pasti ada ya, besar kecilnya pasti ada. Gue jadi akhirnya lebih ngerti kalau hidup itu nggak bisa dilihat cuma dari satu sisi doang, dari sudut pandang kita doang. Ternyata ada sudut pandang lain yang mungkin kita sama sekali nggak tahu. Dan mendengar banyak sekali narasumber, akhirnya gue jadi tambah banyak sekali pengetahuan. Itu mengakibatkan apa? Toleransi gue jadi lebih baik. Gue jadi lebih bisa menghargai orang walaupun gue tidak bersetuju sama pendapatnya. Gue jadi lebih bisa menyikapi ketika apa yang orang itu yakini atau mungkin pikirkan berseberangan dengan apa yang gue yakini. Dan gue akhirnya juga belajar banyak buat diri gue dari cara pandang orang yang menurut gue bagus. Cara dia melihat, cara dia bersikap. Salah satunya contoh nih kayak Kang Ridwan Kamil pernah ngomong waktu di podcast gue. Stres itu adalah hal yang paling berbahaya. Kenapa stres itu berbahaya? Karena dia merusak diri kita itu dari dalam tanpa kita sadari. Nah, stres itu datang dari keinginan yang banyak. Jadi kalau lu nggak mau stres, jangan banyak mau. Tapi kan nggak mungkin kalau kita hidup itu nggak pengen apa-apa. Oleh karena itu ada yang namanya manajemen, di mana kita harus bisa mengukur apa yang kita mau dengan fakta yang ada di lapangan. Sehingga kita tidak tinggal di dalam halusinasi. Rata-rata memang akhirnya banyakan dari kita itu suka halu. Suka halu akan sesuatu hal, tapi kita tidak realistis dalam menjalani. Nah, itu satu hal itu. Itu gue belajar dari situ tuh. Soalnya zaman sekarang kan anak-anak juga pengen yang instan gitu loh. Pengen yang cepet kayak makanya ya. Dan sarananya kan udah ada TikTok apa membuat lu bisa lebih cepet terkenal. Pertanyaannya kan begini, kalau lu terkenal terus lu mau apa? Nah, itu dia. Dapat duit banyak Kak? Oke, kalau lu dapat duit banyak terus apa? Nah, terus apa ya? Pasti mereka diem dan berpikir. Nah, sekarang kan lu mikir nggak sih dengan apa yang lu lakukan ini lu mau bawa kemana gitu loh. Kalau urusan rezeki dan segala macam kan lu sendiri pada tahu kalau Tuhan yang ngatur. Nah, kalau lu kan cukup berusaha. Tapi kalau gagal gimana? Masa lu mau diem aja di situ? Kalau memang lu tidak jadi seorang influencer, selebgram atau apapun itu yang mungkin lu kejar seperti orang lain yang sifatnya mungkin instan, terus lu mau ngapain? Gitu. Nah, apa sih sebenarnya inti daripada sebuah kehidupan itu dengan semua yang ada? Sekarang kan zaman sosial media, ada platform segala macam. Intinya apa? Gitu. Intinya apa gitu? Lu harus cari tahu. Kalau hidup itu kerja keras nggak? Kalau instan, udah benar belum jalan lu? Kedua, lu malas atau enggak? Kalau lu malas, bisa maju enggak? Setahu gua, kalau malas adalah akar dari segala keburukan.
Malas mengakibatkan orang suka komplain, nyala-nyalain orang lain. Orang suka ngelempar kesalahan ke orang. Manusia yang paling harus dijauhin adalah orang malas. Kenapa? Dia itu suka memfitnah orang. Iya, lu perhatiin orang-orang malas. Akarnya dari malas ya? Akarnya semua dari malas. Akar dari segala keburukan, kalau istilah gue kejahatan itu malas. Mencuri, malas. Minjam duit, malas. Bener-bener masuk akal. Malas, malas, orang malas dia pergi-pergi pinjam duit. Iya, Pinjam duit iya. bukan tidak boleh. Semua itu hal yang sebenarnya boleh kita lakukan. Tapi kan kita pinjam duit itu kan untuk investasi supaya kita bisa kembalikan uang. Nah sekarang lu pinjam duit untuk apa? Iya, betul. Mama saya sakit. Iya sebelum mama kau sakit kau kerja dong. Tapi saya dikerja dipecat. Ya salah kau dipecat. Kau kerja tidak benar. Coba kau kerja benar siapa yang mau pecat kau? Ya kan? Betul. Gitu. Tapi kan mereka selalu mencari alibi, menyalahkan keadaan, sehingga akhirnya mereka menjadi pembenaran untuk diri mereka. Nah orang-orang itu banyak banget di sosmed. Yang komen-komen itu gue perhatiin, itu orang-orang yang cari pembenaran untuk suatu hal, itu bertaburan di situ, walaupun tidak semua. Kenapa? Itu adalah bentuk daripada stres mereka yang mereka tidak bisa rilis di dunia nyata, yang akhirnya mereka rilis di sosial media karena mereka tahu mereka bisa berlindung di balik akun-akun palsu atau fake account. Tapi ketika lu ketemu dia di dunia nyata, Takut juga dia. tidak ada kualitas di dalam hidup dia. Yes. Jadi ya itulah yang akhirnya tumbuh menjadi orang-orang yang munafik. Tidak berani berkata jujur, tidak berani bertanggung jawab terhadap kesalahan. Padahal disitulah letak daripada value-value seseorang. Cuma jadinya orang-orang yang punya sifat picik, nah itu sayang. Masa depan lu mau bangun dengan apa? Masa lu mau bangun pakai itu? Sekarang kan lu tanam pohon, lu pengen pohon jeruk, lu pengen jeruk. Lu pergi tanam bibitnya masa toge, terus lu nungguin dia tumbuh jeruk. Ya gimana ceritanya, iya kan? Iya. Minimal lu tanamnya pohon jeruk kan, gitu. Itu pun kan belum tentu dia berbuah. Nih, masuk akal. Masih ada di luar kuasa kita. Apalagi lu tanam pohon toge, terus lu tungguin dia jeruk. Betul. Gitu. Oke. Kira-kiranya. Ini udah daging banget sih sebenarnya dari sini. Dari tadi banyak banget dagingnya. Gak usah daging-daging lah ya. Ini jangan dong kok. Kalau gue emang orangnya begitu asli. Gue tuh seneng ngobrol yang berbobot. Ini bijak banget sih. Kok, aku juga penasaran lagi nih kok. Kita tadi bahas tentang serba instan dan akhirnya semua orang itu pengen jadi content creator, influencer. Iya. Kode ini kan sekarang adalah salah satu masuk ke dunia entertainment. Apakah ini mimpi dari Kode ini kecil kah pengen jadi entertainment atau apa sebenarnya? Agak, gue itu menjalani semua itu sebenarnya bukan mimpi yang gue mau. Mimpi gue itu dulu waktu kecil kerja di kantor, gue punya penghasilan, gue bisa hidup. Intinya gue cuma mau bertahan hidup. Kalau amin-amin gue dikasih kesempatan sama Tuhan bisa punya rumah aja, gue udah syukur. Karena buat gue itu cukup mustahil kalau lihat dari perjalanan dan background gue. Terus kemudian gue menjadi seorang atlet. Itu nggak sengaja karena gue mau cari kuliah lewat jalur beasiswa. Akhirnya gue jadi atlet. MVP dong. Ya dengan prestasinya lah. Cuman gue kagak kepengen jadi atlet awalnya. Gitu. Terus kemudian gue jadi aktor. Nggak kepengen gue jadi aktor. Aktor malahan gue adalah suatu profesi yang paling gue tidak mau ambil. Cuma karena gue butuh duit, gue ambil. Jadi yang menggerakkan gue itu sebenarnya uang. Gue itu cari uang bro. Gue mau kerja apapun itu. Yang penting gue bisa dapat uang dengan cara yang benar. Waktu gue masih kecil, umur gue 10 tahun, gue tinggal di Surabaya. Gue tuh punya inisiatif, gue pergi ke bengkel. Gue lihat bengkel itu kan kotor. Insting gue bilang kok kotor, gue gak suka kotor. Terus gue liatin, terus koknya ngeliatin gue, nanya gitu, ngapain? Kok bengkelnya kotor? Terus kenapa? Mau saya bersihin gak kok? Wow. Loh, nggak usah, ada orang yang bersihin. Coba kalau saya bersihin, bersih kok. Kan pasti penasaran kokonya. Oh masa? Kenapa ini orang mau bersihin ya kan? Dan gue bersihin. Saya bayar kamu berapa? Oh nanti aja kok. Kalau saya udah bersihin baru Koko kasih berapa aja. Gue bersihin setelah orang kerja, dia suka. Dikasih gue 500 rupiah. Lumayan gue beli bisa jajan. Karena gue bukan orang mampu, mak gue gak ngasih gue. Uang itu gue cari sendiri lah. Besok-besok gue datang lagi, gue bersihin lagi. Akhirnya gue dapat penghasilan tambahan. Terus gue inisiatif, gue lihat, kok berantakan nih barangnya. Gue tanya, kok boleh saya bersihin gak? Saya rapikan. Oh nggak usah, nggak apa-apa kok, saya rapikan biar bagus. Oh ya udah, nah ini alatnya di sini, gue pelajarin. Oke, jadi bagus. Besok gue bantuin nyatet.
Akhirnya banyak ya. Lama-lama gue yang punya tuh toko. Kalau lama dikit lagi tuh gue yang punya tuh toko. Gue diangkat anak sama dia. Tapi yang kita harus lihat adalah kalau lu malas, lu nggak mungkin mau ngelakuin itu. Masuk akal. Kalau lu malu, lu tidak akan mau ngelakuin itu. Manusia itu suka malu nyari uang yang halal. Tapi kalau suatu yang tidak baik, dia nggak ada malunya. Karena dia ngerasa tidak ketahuan. Tuhan tidak ada. Tuhan itu tidak melihat. Tapi nanti pas ketahuan baru malunya luar biasa. Nah, manusia itu kan selalu begitu. Jadi selalu mencari cara-cara instan. Kenapa sih kita nggak mau cari cara yang tidak instan, walaupun kita capek di depan, tapi kita punya ilmu, kita punya integritas, kita punya values, kita punya komitmen, kita punya apa? Nilai yang lebih daripada nilai material. Kenapa enggak gitu loh? Ah, gue banting loh. Iya, sorry ada telepon. Handphone tuh, handphone. Biasa ya. Jangan terlalu menyembah alat. Ada casingnya kok, ada casingnya. Aman-aman. Oke, ini udah cukup, kayaknya udah cukup kok, dan listku akhirnya nggak kepake ya gara-gara dari tadi kita. Nah gitu maksud gue. Iya, mengalir aja akhirnya. Mengalir aja. Cuma yang susah kan cuman adalah bagaimana lu secara pribadi untuk ngebangun obrolan dengan si narasumber. Karena kan untuk bisa masuk ke narasumber itu, kita juga harus bisa membaca dia. Dan istilahnya sih sebenarnya simple. Istilah gue gini, kalau lu pengen ngobrol sama orang, lepasin semua yang ada di diri lu, jadilah gelas yang kosong, bertanyalah dengan tulus. Wow. Karena orang bisa ngerasain itu. Tapi ketika lu membungkus diri lu dengan apa yang lu lihat, oh kalau ngobrol sama orang tuh nge-host tuh harus gini. Iya selamat siang gini. Akhirnya genuinitasnya hilang. Karena yang sekarang itu yang dicari, udah bukan itu. Banyak orang pinter nge-host bro. Tapi berapa banyak orang yang genuine ketika dia berbicara. Nah itu yang kita sebenarnya hanya perlu lakuin. Mahal loh ini lu mahal loh ini yang sekarang dibagikan. Iya genuine aja gitu. Lu nggak tahu, lu bilang nggak tahu. Lu gugup, santai, saya gugup nih. Santai aja gitu. Accept yourself sebagai manusia yang ya gue nggak pinter, tapi gue ingin mencoba. Let's do it gitu loh. Dan gue rasa semua narasumber yang lu wawancara pasti juga bisa merasakan itu. Oh ini orang mau belajar. Orang ini mau maju, pasti we can feel it gitu kan. Sama kayak lu kan punya perasaan, gitu sama. Last question ya kok, paling terakhir banget. Kodensu sekarang udah punya keluarga dan bentar lagi harusnya punya anak. Amin ya. Ada value apa yang Koko wajib banget ditanamkan di anak ini? Aduh cakep banget. Nah ini nih baru jadi pertanyaan bagus nih. Ini aku penasaran banget cuma. Bagus, very good loh bro. Sedikit orang ini. Value yang pengen gue tanya ke anak gue, aku berikan ke anak gue itu nomor satu adalah integrity. As a human, gue lepas dulu nih semua kekurangan kita sebagai manusia, gue taruh sini. Wow. You need to have integrity. Gue taruh nih kekurangan lo. Lu tetap punya value. Wow. Oke? Integrity adalah sesuatu hal yang harus kita kerja keras untuk dapat. Menolak hal yang tidak baik, bertanggung jawab untuk sebuah kesalahan is a part of integrity. Apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oh, it's very hard. Kenapa? Karena kita kan selalu terbendung dengan ego, terbendung dengan kondisi, dan kita harus bisa keluar dari itu semua. Maka itu susah banget. Integritas is number one. Number two, commitment is talking about loyalitas. Lu kalau memang mau di situ and commit, be commit. After that, if you want to go, finish your commitment, then you go. Wow. Don't let somebody berharap dengan komitmen yang belum lu selesaikan and you let them go. Because lu nggak akan pernah menjadi pribadi yang dihormati dengan karakter seperti itu. I call them orang-orang bermuka dua yang hanya datang dan butuh ketika apa yang dia dapatkan dia mau, they just go. Lu aja nggak mau digituin. So don't do that to people. And then, honesty. Wow. Sebuah kejujuran adalah faktor yang paling penting untuk seorang manusia. Dan itu akan gue berikan ke anak gue. Lu tidak punya uang, tidak apa-apa. Uang bisa kita cari. Tapi kalau lu tidak punya kejujuran, nggak ada orang mau pakai you. Siapa mau pakai you di dunia ini? Betul. Orang jahat saja, mafia, nggak mau pakai orang nggak jujur. Iya. Bener kan? Masuk akal. Bener gak? Mafia nih orang jahat gak mau pakai orang gak jujur, bener kan? Iya. Aneh gak tuh? Iya. Apalagi orang bener. Iya. Itu kan kejujuran. Terus yang berikutnya adalah tanggung jawab. Dan masih ada lagi tapi 4 hal ini aja.
Ya, masuk. Tanggung jawab adalah hal yang paling penting yang harus dimiliki anakku. Kenapa? Karena dia akan punya perjalanan hidup yang gue tidak akan tahu akan kemana. Maupun gue pengen dia seperti apa, dia tetap punya perjalanan dia. Maka dia harus belajar tanggung jawab terhadap perjalanan hidup dia. Supaya legacy yang gue turunkan kepada dia nyampe. Karena gue tidak akan memberikan dia mungkin harta. Gue tidak akan memberikan mungkin dia dimanjakan. Tapi gue akan memberikan dia nilai supaya dia bisa belajar mencari tahu dan memiliki nilai itu dari pengalaman hidup dia. Dari nilai yang dia miliki, dia akan bisa menjadi apapun. Keren. Seperti apa yang dia mau. Saya pengen banyak uang, Pak. Miliki nilai ini. Wow. Orang banyak uang tidak punya nilai ini, maka dia tidak punya bobot sama sekali. Tapi si ini, dia banyak uang, Pak. Uangnya hasil apa? Hasil korupsi. Bangga. Si ini, Pak, banyak uang. Iya, terus dia perlakukan perempuan seperti apa? Etikanya bagus. Jadi kalau aku banyak uang, aku nggak boleh dong gitu-gituin cewek. Respect woman as you respect your mom. Wow. Orang jadi ngerasa kalau kita bisa punya uang, kita bisa menyikapi manusia suka-suka kita. Oh no, cannot. Saya banyak uang, I have to give example supaya legacy itu nyampe bahwa jangan sampai orang berpikir kalau saya banyak uang, oh saya boleh beginikan cewek. Saya boleh begitukan orang berdasarkan profesinya. Oh no. Oh dia lebih muda, saya lihat sebelah mata. Oh no, lu juga pernah jadi orang muda. Dan ketika waktu lu muda dilihat sebelah mata. Lu suka nggak? Nggak suka. So, treat people the way you want to be treated. Wow. That we call respect. And jangan takut untuk salah. That's why ada kata maaf. Tapi minta maaflah dengan sincerely. Because people can feel it. Gitu kan? Kalau dia nggak bisa terima gimana? Oh, it's none of your business anymore. Because kita tidak bisa atur orang punya pemikiran. Kita hanya bisa mengatur diri kita. So let's learn about how we grow up menjadi orang yang lebih baik tanpa kita harus takut untuk berbuat salah kepada orang dan kita berani untuk tanggung jawab. Nah, itu bisa jadi manusia tuh. Kalau nggak akan bisa jadi manusia kalau kayak begitu. Nah, itu yang pengen gue kasih ke anak gue. Wow, cukup. Udah daging banget kok. Thank you so much atas waktunya. Udah gitu doang. Iya, ini dari tadi aku yang belajar banyak itu aku juga kok sebenarnya. Banyak banget. Itu benar-benar daging banget udah dari awal sampai habis. Masa sih? Thank you ya kok. Oh, lemah kali ilmu kalian. Thank you. Makasih ya. Bye-bye semua. Good luck semuanya ya. Sarang Beo. Sarang heo kok. Sarang heo. Iya. Oke.